Pembelajaran efektif dan menyenangkan dengan AI di SMKN 2 Solok Selatan oleh Saprinaldi SPD. Proses belajar mengajar adalah sebuah interaksi yang kompleks antara guru dan siswa, di mana guru memfasilitasi siswa untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai. Proses ini melibatkan berbagai komponen dan tahapan yang saling berkaitan. Untuk mencapai pembelajaran yang efektif dan menyenangkan, guru harus berperan sebagai fasilitator dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, memilih metode pembelajaran yang tepat, memberikan motivasi, dan memberikan umpan balik kepada siswa. Siswa sebagai subjek belajar. Siswa aktif terlibat dalam proses pembelajaran dengan cara mendengarkan, bertanya, berdiskusi, dan mengerjakan tugas. Materi yang diajarkan harus relevan, up to date, dan disesuaikan dengan tingkat perkembangan siswa. Metode pembelajaran. Guru dapat menggunakan berbagai metode pembelajaran seperti ceramah, diskusi, demonstrasi, proyek, dan permainan. Media pembelajaran seperti buku, gambar, video, dan alat peraga dapat membantu memperjelas materi pelajaran. Lingkungan belajar yang nyaman, aman, dan mendukung akan mempengaruhi motivasi dan hasil belajar siswa. Pentingnya inovasi dalam pendidikan. Inovasi dalam pendidikan bukanlah sekedar tren semata, melainkan sebuah keharusan dalam menghadapi dunia yang terus berubah dengan cepat. Pendidikan yang statis tidak akan mampu menghasilkan lulusan yang siap menghadapi kompleksitas tantangan di masa depan. Lalu, apa itu kecerdasan buatan atau AI? Kecerdasan buatan atau AI adalah kemampuan yang diberikan kepada mesin agar bisa meniru cara berpikir dan belajar seperti manusia. Bayangkan AI seperti otak buatan. Otak buatan ini bisa diprogram untuk melakukan berbagai hal seperti mempelajari hal baru. AI bisa belajar dari data yang diberikan, misalnya mengenali wajah, memahami bahasa, atau bahkan bermain game. Memecahkan masalah. AI bisa mencari solusi untuk masalah yang kompleks, seperti menemukan rute tercepat atau mengoptimalkan produksi di pabrik. Mengambil keputusan. AI bisa membuat keputusan berdasarkan data yang ada, misalkan memilih produk yang paling relevan untuk direkomendasikan kepada pengguna. Lalu, apa manfaat AI dalam pendidikan? Pertama, pembelajaran yang lebih personal. Kedua, peningkatan keterlibatan siswa. Ketiga, aksesibilitas pendidikan yang lebih luas. Keempat, efisiensi guru. Kelima, pengembangan keterampilan abad 21. Implementasi AI di SMK 2 Solok Selatan. Pertama, membuat media ajar menggunakan aplikasi Gamma. Saya sebagai kepala sekolah di SMK 2 Solok Selatan mendorong guru-guru saya untuk membuat media pembelajaran, khususnya presentasi, menggunakan aplikasi Gamma. Kenapa demikian? Ketika saya tanya guru-guru saya, ibu dan bapak membuat media pembelajaran untuk presentasi pakai apa? Mereka jawab pakai PowerPoint, pakai Canva, dan lain-lain. Lalu saya tanya lagi, berapa lama waktu yang ibu bapak perlukan untuk membuat sebuah media tersebut?
ada yang menjawab 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, bahkan lebih. Lalu saya mendorong guru saya menggunakan aplikasi Gamma ini. Kenapa demikian? Karena media presentasi yang tadinya dibuat dengan waktu yang lama bisa dibuat dengan aplikasi Gamma ini dengan menggunakan waktu yang seminimal mungkin, yaitunya hanya 1 atau 2 menit. Guru-guru saya sangat antusias menggunakan aplikasi ini karena sangat efektif dalam penggunaannya, sangat efektif dalam waktu. Itu yang pertama, implementasi AI di SMK 2 Sulawesi Selatan yang telah saya lakukan. Yang kedua, pembelajaran berbasis chat dengan Gemini. Siswa saya bisa bertanya, mengeksplorasi, mencari tahu semua materi ajar yang diberikan oleh guru. Mereka bisa bertanya sesukanya, mereka bisa menggali sedalam-dalamnya. Dengan menggunakan aplikasi Gemini ini akan menjadikan siswa terlibat aktif dalam pembelajaran, bersemangat, meningkatkan motivasi mereka untuk belajar. Itu yang kedua. Yang ketiga, membuat asesmen dengan kuisis. Sudah sewajarnya seorang guru mata pelajaran melakukan asesmen awal di setiap pembelajaran yang dia lakukan. Untuk apa? Untuk mengetahui kemampuan awal siswa, mengetahui minat dan bakat, mengetahui gaya belajar siswa. Jika asesmen ini dibuat dengan manual, maka ini akan sangat merepotkan, butuh waktu yang lama, butuh pemikiran yang mendalam. Nah, dengan quizzes ini bisa diselesaikan, asesmen ini bisa dibuat dengan sangat menarik, hanya membutuhkan waktu hitungan menit 1, 2, atau 3 menit. Itu implementasi AI di sekolah yang telah saya lakukan. Pertama, di SMKN 2 Sulawesi Selatan, di sekolah saya sendiri. Saya berperan sebagai narasumber di sini. Ini ketika saya menjadi pemateri pada workshop dan lokakarya di SMA 2 Solo Selatan dengan judul Merancang Pembelajaran dan Evaluasi di Era Digital. Kemudian saya menjadi narasumber di SMA 7 pada peserta workshop peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan dengan tema kita wujudkan generasi yang berkualitas di SMA 7 Solo Selatan. Kemudian terakhir saya menjadi pemateri pada workshop pendampingan pemakaian teknologi digital pembelajaran di UPT SDN 03 Sungai Kalu. Ini pesertanya. Baik, untuk memperlihatkan bagaimana siswa-siswa belajar dengan menggunakan aplikasi Gemini, selanjutnya saya berikan video yang bisa saya tampilkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari SMK Negeri 2 Solo Selatan, kelas 11 ATP. Kami akan belajar menggunakan kecerdasan buatan, yaitu Gemini. Cara budidaya pepaya California. Tentu, saya bantu jelaskan cara budidaya pepaya California. Berikut langkah-langkah umumnya. Persiapan awal, pilih bibit unggul, cari bibit pepaya California yang sehat dan bermutu. Bercanda yuk. Emang enak pepaya itu ya? Tentu, ayo kita bercanda. Mau dengerin jokes apa nih? Saya punya banyak jokes nih. Tantangan dan solusi. Tantangan yang dihadapi akses teknologi, keterampilan guru, biaya, privasi data. Solusi yang telah dilakukan: pelatihan guru, kerjasama dengan pihak eksternal, penyediaan infrastruktur